Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan GH. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Alhamdulillah hari ini kita melakukan perjalanan lagi menuju Masjid Tiban. Wah, ada Masjid Tiban di Kota Magelang. Tempatnya di Kabupaten Magelang ini. Kita akan menuju ke lokasi dan mudah-mudahan suasananya mendukung. Terus hasil penelusuran ini juga insya Allah menambah ilmu kita semua tentang sejarah Masjid Tiban yang ada di Kabupaten Magelang, tempatnya di Dusun Trasan. Ayo kita ikuti sama-sama kegiatan kita pada hari ini. Sambil jalan, nah ini sambil kita menuju ke Masjid Tiban, bentar lagi kita akan sampai di Masjid Tiban. Masjidnya ada di sebelah kiri. Itu nanti kita ke kiri ya. Banyak banget. Tuh masjid.
sudah sampai di Masjid Tiban di Dusun Trasan tepatnya, dan alhamdulillah hari ini kami ketemu dengan cucu Canggang, mungkin bisa diperkenalkan adalah dengan sinten ya Pak asmanipun? Muzayyin. Nah, dengan Bapak Muzayyin. Insya Allah kita ada di Masjid Trasan yang ini setiap tanggal 21 Ramadan atau malam 21 pasti rame banget kegiatan masjid di sini. Nah, ayo kita sambil tanya-tanya sama beliau. Hari ini juga saya tidak sendiri lagi. Kalau sendiri saya tuh biasanya takut. Saya masih didampingi sama saudara saya. Masih ada ya. Ada masih dengan Gus Zaki. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas cerita tentang sejarah Masjid Tiban. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak tentang sejarah Masjid Tiban versi dari Bapak yang Bapak tahu. Ini Bapak keturunan dari Bapak Haji Soleh nggih? Nggih. Nggih, dari Haji Soleh nggih. Nah, bisa Bapak cerita Pak sejarah Bapak masjid ini yang Bapak tahu gimana Pak? Menurut dari Bapak, penerusan dari Mbah sampai yang ke Bapak itu ceritanya gimana? Ya dari saya dulu itu ya katanya apa ya nenek-nenek dulu, mbah-mbah saya dulu itu yaitu yang namanya Mbah Soleh itu putranya Mbah Danom itu. Mbah Danom itu mungkin Danom itu bahasa Jawa kan, aslinya mungkin ya Mbah Ki Ageng Anam itu. Lajeng orang Jawa mengatakan Mbah Danom. Tidak ada nun patah no itu enggak ada. Nah gitu. Lajeng Mbah Danom itu mempunyai putra Mbah Haji Soleh. Mbah Haji Soleh itu sudah haji ya, Mbah Haji Soleh. Nah itu punya putra namanya Mbah Marzuki. Mbah Marzuki. Mbah Marzuki itu ya nenek saya tuh. Oh, neneknya nenek Bapak. saya Mbah Marzuki. Kalau dari versi Bapak yang Bapak tahu ya, Iya. masjid ini sekitar tahun berapa Pak? Wah ini kalau pokoknya dulu itu ada yang namanya Pak Royan. Pak Royan itu dulu dari Temanggung, yang mempunyai itu yang jadi imam Temanggung itu kan juga buatan wali itu. Nah itu dulu kalau itu malam 21 Ramadan itu sering ke sini berjalan kaki itu dia. Nah itu sudah pernah berkata bahwa masjid ini sudah lama zaman Sunan Kalijogo. Jadi sudah berapa tahun lah, 400 tahun atau lebih kan. Versinya demikian ya Pak. Iya, Yang itu Bapak macam tahu, itu ya. ya, macam itu. Kemudian ini ingin tahu Pak. Iya, iya. Mohon maaf saya melihat ini nanti kita sama-sama ke dalam ya Pak. Nanti sambil cerita dulu biasa. Masjid ini kan tidak di sini ya Pak ya. Iya dulu katanya dari Senterang namanya. Senterang ya. Senterang. Dari sini kurang lebih hampir 500 sampai 1 kiloan ya. Iya. Kemudian Bapak pernah dengar sejarah enggak? Yang ada kepalanya dipenggal, dipindah di sana, yang badannya di sini. Oh iya pernah mendengar itu namanya Bagi Badrudin. Bagi Badrudin, ya Bagi Badrudin. Maaf, jangan enggak Bagi Badrudin, Bagi Abdul Ghani. Bagi Abdul Ghani itu syariahnya itu baronya di namanya ya Allah saya kalau lupa ya. Gumuk. Namanya Gumuk. Jadi kalau jalan sana itu nanti lewat sawah, lajeng turun ada Kali Semawang, lajeng naik sedikit ya bukit itu. Iya. Nah, saya mau nanya, beliau itu dengan Mbah Kakung, Mbah Haji Soleh, satu angkatan atau tidak? Satu angkatan itu bagaimana maksudnya? Apa ya nama satu angkatan itu? Sepantaran, seperiode. Seperiode enggak? Siapa itu? Lebih tua Mbah Abdul Ghani kan? Wah, mungkin ya Bagi Abdul Ghani ya. Nah, Kalau Mbah itu kan Mbah Haji Soleh itu yaitu dulu pas sejajarnya dengan Mbah Haji Asraf itu. Mbah Haji Asraf. Mbah Haji Asraf itu bisa turunnya itu saya tahu. Ini Mbah Haji Asraf ini berputra namanya Mbah Haji Juri. Mbah Haji Juri berputra namanya Mbah Kiai Saroni. Nah, Pak Kiai Saroni berputra itu Pak Mujib itu.
yang jualan itu. Itu yang dari Mbah Asraf. dan Mbah Asraf tuh. Ini sahabat yang kita. pria. Ini cerita dari beliau. Ini tentang sorosilat juga diperjelas. Kemudian sejarah masjid juga cerita dari turun menurun dari nenek. Nah, insya Allah nanti kita akan masuk ke dalam. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan di Masjid Tiban tentang sejarah ini bisa kita buka bersama-sama, dan dari hasil penelusuran dan penglihatan tim GH, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat keluarga Bapak dan masyarakat yang ada di sini. Boleh kita masuk ke dalam? Iya, iya. Ya. Yuk kita ikuti ke dalam. Alhamdulillah. Bila ini sudah jam 5 ya Pak ya? Jam 5. Ini monggo. Bismillah. Bismillah. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di dalam ruangan masjid ini ya, Masjid Jami Kerasan. Soko ini sudah lama, Mbah. Ini sudah lama. Sudah lama ya. Kemungkinan ya dulu ya mungkin. Oke. Mungkin ini. Ya, ada lama. Nah ini dulu ini katanya saya ya diberitahu oleh Pak Gesaron itu. Pak Gesaron itu saya masih menangi kan. Ini dulu dikirim dari Demak ini. Jadi ini tatal lalu itu mungkin ya yang wali ya. Jadi digandeng-gandeng itu ya di apa itu bisa menjadi begini. Ini masih ini masih kelihatan ini bongkrek macam ini. Tapi ini kan sudah didempul ini. Ya, ya. Tapi ini usianya tua ya. Ini ya usianya tua. Berarti seperti yang di Demak itu, Pak. Iya, yang yang punyanya di Demak, Kiai iya. Sunan Kalijogo nih, Oke. Iya, iya. Oke, bisa Mas dilihat dari sini. Ini ada petunjuk. Nanti saya akan ngasih tahu ke Bapak. Ini ada guratan angka. Ini ada angka. Ini guratan angka. Sebentar. Ini saya juga di sini juga ada. Ini juga Ada angka. ya. Iya. Bapak baru lihat ya? Iya, baru Bapak lihat ya? Iya, baru sekarang Ah, itu. saya juga baru kesini. Bapak baru lihat ya? Oh. Ya, nanti ada angka, nanti saya jelaskan. Oh, iya. Yang tahu, kalau dari penglihatan saya, Mbah Danom ada di situ. Iya. Benar? Iya, iya. Makamnya di depan sana? Hah, apa? Makamnya Mbah Danom? Ya itu di situ. Iya, benar nggak? Saya nanya benar. Oh, iya. Benar, Iya, iya. Insya Allah itu benar. Oke. Jadi sahabat GH yang tahu kita sudah sampai di sini. Ini adalah bangunan lama zaman dulu dibuat. Dan masjid ini memang sudah lama, dan ini memang masjid ini bukan langsung berdiri di sini. Versi bangunan yang saya lihat ini juga bukan versi bangunan ini, tapi ini masjid dipindah, dan beliau itu sebenarnya dulu tahunnya di sebelah sini. Yang Bapak sering lihat, yang diaturin, dia seringnya di sini. Dia ada di sini, Yang sini. angklung-angklung, yang disering sebut sama Bapak Joko Bodo itu. Oh, iya, sering di sini nih. Ya. Oh, iya. Nyawangnya yang di sana itu. Apanya itu? Melihat yang sering ke sana. Oh, iya. Oh, gitu. Nah, ini Mbah Joko Bodo ini, yang versi penjenengan adalah Mbah Joko Bodo. Ya. Tapi kalau versi kami ini sebenarnya berhubungan dengan yang ada di Dudan kemarin ternyata. Masya Allah. Ini monggo Gus, ini sambil kita ngobrol lagi. Ini Mbah Syekh Maulana Ihsan atau disebut Mbah Joko Bodo karena diceluk bodo ra iso bangun. Oh, Masya Allah. Mbah Maulana Ihsan. Nama beliau itu adalah Mbah Mbah Maulana Maulana Ihsan. Ihsan. Versi yang kami lihat. Oh, iya. Hari ini insya Allah mudah-mudahan tim GH bisa melihat ada sosok bayangan, nanti kita bisa expose. Yang pertama, yang kedua adalah beliau itu memang sejarah tidak bisa dipungkiri lagi Gus dan Bapak, bahwa alhamdulillah rawuh beliau. Nih anginnya nih. Bapak ngerasa ada udara dingin? Ini lagi dekat? Iya, betul. Oke, ini beliau ada di sini, insya Allah. Ini coba saya akan cerita aja. Iya, Ini iya, versi iya. yang kami lihat. Ini saya bilang assalamualaikum, mudah-mudahan nggak ada masalah. Iya.
Yang saya ceritakan ini adalah versinya dari beliau di tempatnya Gus Zaki, bangun di Pondok Duda, itu nggak jadi. Nggak jadi. Pindahlah di sini. Dan eranya memang di tahun 18. Dan ini 18, hampir 18, 12, 18, 20, kurang lebihnya bangunan ini sudah ada. Jadi hampir unda-undi sama Masjid Agung. Masjid Agung tahun 16, tapi setelah itu ada yang ke sini. Nah ini beliau ini memang sebelum wali Sunan Kalijogo. Oh, sebelum itu. Jadi wali pertama adalah Syekh Subakir, wali Songo yang pertama Syekh Subakir, ini wali yang kedua. Karena ada di situ juga ada barengannya ada Maulana Maghribi, Maulana. Nah ini termasuknya beliau yang wali yang tidak tercatat di 9 wali. Tapi beliau itu niat memang membangun di sini dan kerasan. Kerasan di sini namanya jadi Terasan. Kerasan, mbahnya tuh kalem, kerasan, tapi nyun sawu ya, ini versi yang saya lihat gitu. Kalem, kerasan, dan kalau yang saya lihat dari sampai hari ini banyak yang di sini hidupnya tuh aman, nyaman, orang ngopo-ngopo tentrem, orang sugih, biasa mawon. Leres napa mboten? Ini yang versi saya lihat. Versi yang saya, jadi di sini tuh kehidupannya suruh tepo celiro, suruh santai, suruh nyaman, suruh nggak ngapa-ngapain, mau usaha kayak apapun ya kayak gini aja hidupnya biasa. Kurang lebih demikian gitu Bapak. Ini saya kalau salah, saya manturnya apa? Laras nggih. Alhamdulillah ini ada pas kebetulan. Ini Insya Allah beliau di sini dan Mbah Ki Ageng Anam yang di atas itu adalah bukan bapak dan anak sama Mbah Danom yang di sini. Iya. Itu kakak dan adik. Oh, kakak beradik ya, kakak adik. Kakak dan adik yang nyusul Mbah Jogobodo. Oh, yang nyusul. Menyusul Pak ya. Betul ke sini bahasanya. Jawab. Ya nyusul, melanjutkan lah. Melanjutkan perjuangannya beliau. Beliau ini habis dari sini ternyata jalan lagi sampai ke Kajoran. Wah nanti kita akan terus jauh nih pelajaran yang meneruskan ikuti terus ini nanti perjalanan beliau nih. Yang meneruskan Maulana Budu itu, Maulana Ihsan tadi, itu yuk Mbah Anam itu yang meneruskan. Oh iya. Paham ya Pak. Insya Allah ini ketemu sama jenengan adalah jenengan kalau ketemu dari Mbah Jogobodo ini adalah apa ya? Atasnya canggah 2 lagi. Bahasa Jawanya apa? Apa ya? Bar habis Mbah Canggah. Udah budek siwur lagi. Apa? Udah budek siwur apa? Jadi pokoknya itu pokoknya nasab itu pokoknya Mbah Danom itu ya Mbah Anam itu sampai Mbah Budu itu. Ya. Oh gitu ya. Oh iya. Demikian nggih. Jadi insya Allah kita belajar dan kita tidak sowan ke makamnya beliau nggih. Para pemirsa ini memang ada makam lagi di atas ada makamnya Mbah Anam di makam Cangkiran dengan Mbah Juwair kalau nggak salah. Iya, nggih. Beres nggih. Jadi nganu jenengan nggih panci paham estu ngrikoni Mbah Ki Ageng Anam sing ngriko panci. Sampai Mbah Juwair nggih. Nggih. Oh, nggih. Berarti itu nganu cocok gitu. Nggih, enggak apa-apa. Ini kita sambil kupas. Jadi ini masjid Tibani Masya Allah. Tahun ini Mbah Jogobodo ngerjainnya tidak agak aneh memang. Karena sering disebut bodoh itu karena dia mengerjakan beliau mengerjakan riadohnya adalah dengan tidur. Tidur, tirakatnya tidur, bangun dengan tidur dan alhamdulillah masjid jadi itu semua karena izin Allah dan emang kayunya memang Masya Allah ini memang asli sama dengan Masjid Agung Demak kayu yang ada di sini Masya Allah ini memang terus leres Mbah Kiai Sinten Mbah Denawil niku sing jadi yang menjadi anemernya Masjid Terasan itu namanya Mbah Panembahan Budu. Berarti Mbah Panembahan Budu anemer niku leres mendiku anemer niku. Mungkin nggih kados ngaten. Jadi anemer niku niku sing ngurusi bangun masjid niku anemer namine nggih. Wong kula niku Budu. Nggih. Jadi itu ceritanya Gus Zaki. Menurut jenengan ini, saya sudah mau membuka sejarah dari Masjid Tiban dan ini mudah-mudahan juga ada kecocokan. Soal di sini adem, suasananya hampir beda loh. Ini suasananya saya menemukan di masjid suasananya termasuk tadi waktu kita sholat itu. Jadi sebelum sholat itu kerasa, sebelum sholat ya itu ada ya sosok pakai
baju coklat seperti inilah kayunya ini. Betul. Coklat itu. Nah, ya apa ya? Ya seperti itulah. Jadi beliau ini nggak tahu itu ya, mungkin sosoknya yang seperti itu. Nah terus apabila ini kok seperti tadi yang diceritakan, memang penelusuran itu sampai di Dudan. Terus di Dudan Magelang itu dulu Rian ada masjid, istilahnya saat ini dinamakan Masjid Wurung. Soalnya masjidnya Wurung Dadi. Jadi masjid niku dibangun tinggi gumuk. Nah, sek ajeng dibangun dalam satu malam, tapi teng mriku digagalke. Digagalke kali mumet di napa lah yang itu memang benar-benar menggagalkan wali ini Mbah Ihsan itu tadi untuk membuat masjid di sana. Terus beliau berjalan mencari tempat lagi untuk membuat masjid lagi. Dan di dalam kisah beliau itu, beliau ingin perasan niki saged damel masjid menika. Masya Allah. Ya. Dan tongkatnya masih ditinggal di Dudan. Ditinggal di Dudan. Jadi tadi Gus Zaki habis sholat asar itu melihat sosok beliau pakai jubah coklat panjang bagus, wajahnya bagus, pakai tongkat. Nah, tongkatnya ditinggal di Dudan. Maksudnya bangunnya di sini. Jadi insya Allah nih memang versi penelusuran kita yang alhamdulillah hari ini sangat bahagia sekali Pak, karena saya juga membantu untuk melihat penelusuran. Tapi mudah-mudahan hasil yang kami lihat ini bukan jadi gambaran atau jadi patokan sahabat GH, netizen dan para pemirsa sahabat GH. Jadi kita nggak bisa jadi ini jadi patokan. Cuman ini adalah dari penelusuran yang versi yang saya lihat. Jadi insya Allah beliau sudah nyaman di sini, kami juga tidak mengganggu ya Pak. Gak usah bingung kok ini jadi enggak. Tapi insya Allah ternyata Masjid Tiban di di Kabupaten Magelang di Terasan ini di proses 10 tahun ini memindahkan dari apa tadi daerah sana yang kurang lebih 501 kilo dari sini dipindah dengan tidak ada 1 kilo. Tidak ada ya 500-an ya. Iya, itu dekat saja. Dekat sini. Nah, iya. Dengan riadoh tidur. Masya Allah. Iya. Tapi otomatis riadohnya nggak tidur aja. Oh, beda. Kalau ketemu dengan siapapun mesti disuruh bodoh gitu. Tapi atau disebut di sini namanya Panembahan Bodoh. Dan nama aslinya di bahasa Arabnya itu adalah Syekh Maulana Ihsan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Gus Zaki yang sudah menemani saya terus. Sahabat GH, pemirsa dan dimanapun Anda berada, insya Allah apa yang kita lakukan dalam penelusuran ini membuat kita semakin jelas bahwa sejarah itu semakin ada di depan mata kita. Tinggal kita mau nggak mengupas tuntas, mau nggak kita membuka. Jadi insya Allah dengan membukanya ini tambah yakin. Dan riadoh terakhirnya Mbah Ihsan ini, kenapa tanggal malam 21 Ramadan itu selalu rame? Iya Pak, beliau selesai mendirikan masjid ini di malam 21 Ramadan. Ya, akhir ngano itu membangun ini. Iya, artinya itu makanya alhamdulillah pasti nek malam 21 di tempat Bapak ramai. Ya 21 Ramadan itu. Nah, iya. Demikian nggih. Ngapunten ini jenengan nganu. Gus Zaki dalam ipun Pondok Pesantren Tidar Dudan. Dudan niku nggih mriki. Nggih wingking terminal. Oh, terminal Magelang. Nggih. Jadi terima kasih sahabat GH, pemirsa dan netizen. Jadi kita sudah jelas, insya Allah kita sudah berada di Masjid Tiban di Terasan. Sekali lagi sejarah ini memang bisa kita lihat berdasarkan penelusuran dan berdasarkan apa yang kita lihat ini. Semuanya harus kita kembalikan lagi kepada Allah. Jadi jangan mengikuti apa yang kita arahkan, tapi lihatlah berdasarkan fakta yang ada. Dan insya Allah ini juga membantu sejarah yang ada di Desa Terasan. Terima kasih atas kegiatannya kami yang jenengan ikuti semuanya. Jangan lupa like dan subrek dan share di GH Official. Terima kasih Bapak, terima kasih Gus Zaki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membona ningali